Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di pertengahan bulan Februari. Aduh, hampir 2 bulan di tahun 2022 ini jarang upload, jarang melototin PLTS ya. Kenapa? Karena lagi madesu. Off gridnya udah fix error, akinya udah nggak bisa ngecas lagi ya. Ini juga, ini 14 nih. Kenapa panas banget ya. Jadi ini akinya udah drop, udah nggak bisa naik di atas 11 volt, jadi mentok di 9 atau 10 volt. Yang ini nih masih bisa nih 11,6 ya. Ini satu panel, jadi akinya cuma udah mulai meriang-meriang nih. Kemudian yang ini dicas 2 panel, tapi saya off kan karena tadi ya ini udah nggak bisa ngisi sih. Jadi fix untuk off grid memang harus ganti aki. Nah, rencana mau tuker tambah ya, tapi ternyata masih belum berhasil dapat aki yang bagus gitu. Nah, ini udah dicas naik ke 11, sekian, cuma ya nggak bisa nyimpen lama sih. Nanti ini akinya ini panas banget, overheat ya. Jadi buat teman-teman yang punya aki yang udah mulai terindikasi soak, jangan dipaksakan untuk dicas terus, karena nanti bisa bahaya, bisa panas. Kalau dia aki kuah, kepanasan terus, sirkulasi udaranya kurang bagus, bisa meledak gitu ya. Ini juga nih yang VLRE, karena kepanasan nih udah mulai, bodinya nih udah mulai nggak rata ya, memuai nih dalamnya. Jadi kalau kita cas seharian ini udah overheat banget. Makanya ini selama kebetulan dirumahkan lagi gitu ya, nggak ke kantor, saya on off aja nih. Dan ini udah nggak bisa kita pakai buat inverter. Kalau siang mungkin bisa ya inverter. Siang kita tes ya. Kalau siang masih bisa untuk nyalain sekedar lampu atau CCTV lah ya. Tapi kalau nyalain Magic Com udah nggak kuat. Jadi untuk beban-beban yang ringan, nyalain lampu, mungkin pompa air yang 10-20 watt mungkin bisa. Untuk aki yang udah soak, 100 ampere yang sudah soak, kalau dipakai buat siang, buat sekedar ngalirin arus dari panel. Tapi kalau di atas 300-400 ya kayaknya udah nggak mau. Jadi di 2022 ini benar-benar mulai kehilangan semangat ini. Kehilangan semangatnya kenapa? Ya karena ini dananya belum ada, jadi madesu ya, belum sempat dioprak-aprik lagi nih. Ini untuk lampu outdoor juga kayaknya udah berat ya, kecuali lampunya nggak pakai controller, langsung nempel ke aki, mungkin masih bisa kali. Nah, karena ini off gridnya fix, udah nggak bisa kita full charge sepanjang hari. Nanti 200 watt peak yang ke off grid ini sebetulnya 400, cuma karena akinya error saya kurangi jadi 200. Jadi ada 200 watt peak yang nganggur nih dari tahun kemarin ya, dari akhir tahun kemarin. Ini nanti mau saya pindahin 200 ke sini. Sebetulnya ini udah bisa sih pakai 1000 watt peak ya on grid, tapi nggak berani karena kalau 1000 watt peak pasti arusnya agak tinggi, agak ngeri juga gitu. Ini saat ini masih 600, mungkin kalau 800 watt peak masih oke lah ya, selama masih ada di rumah gitu. Tapi kalau nanti harus masuk kantor lagi mungkin
balik lagi cuma 600. Kita akan tes nanti di 800. Biasanya ini agak anget ya, anget tapi kipas nggak nyala nih. Nanti kita tes kalau kita pakai tambah 200 apakah kipasnya nyala atau enggak. Saat ini 600 watt peak ke GTI 1000 watt, 13 ampere, produksinya sekitar 380-390 watt. Yang 600 watt peak, yang biru 400, ini 15 ampere juga ya, 200 watt. Jadi dari 6 tambah 4, 1000 watt peak, ini dihasilkan sekitar 4 tambah 2, sekitar 600 watt. Dengan inverter hasil servisan dari, aduh lupa channelnya. Ini GTI-nya ini udah error beberapa kali, jadi ini udah hasil servis dan alhamdulillah mungkin udah lebih dari 4 bulan setelah servis masih oke ya, masih mantap gitu, tanpa kipas tambahan. Harusnya ini pakai kipas tambahan nih, tapi nggak tahu kenapa nih saya kagak beli mulu. Nah ini kipasnya nyala. Kalau yang biru nih rajin nyala kipasnya ya, karena dia main di 12 volt. Jadi ini GTI-nya yang biru, range voltage-nya 10,5 sampai 28. Sementara yang merah ini untuk range voltage di 42 sampai 45. Jadi settingan yang merah ini main panelnya di seri 2 kali 100 watt peak, kemudian ada 3 papan, jadi 600 di seri 22, 3 pasang gitu ya. Kalau yang ini 400 paralel turun ke sini 12 volt masuk ke MCB, masuk ke GTI. Nah ini biar enggak terlalu panas gitu ya, harusnya saya batasin main di 400 aja. Yang ini juga mungkin maksimal cuma 600 atau 800 dari kapasitas 1000 watt. On grid ini di 6 bulan belakangan ini sering saya tinggal keluar kota ya, karena saya bolak-balik lama di Bandung, bisa sebulan 2 bulan. Alhamdulillah sih dilupakan dan tinggalkan, nggak ada masalah ya. Jadi untuk PLTS DIY, untuk kita yang awam, ya sejauh ini sih ternyata aman gitu ya. Aman karena mungkin ini musimnya musim hujan gitu ya, belum musim kemarau. Kalau musim kemarau nih agak-agak harus ditambah kipas lagi nih. Tinggal yang off grid. Nah, yang off grid ini memang kendalanya ternyata di baterai. Jadi selama punya PLTS kayaknya agak kurang disiplin menggunakan baterainya, jadi sering bermasalah ya. C ratingnya nggak diikutin, kemudiannya nggak pakai kapasitor, kemudian loadnya juga mungkin bebannya kegedean gitu ya, dipakai buat jet pump, kompor induksi yang di atas 500 watt untuk 2 kali 100 ampere ternyata kurang ya. Untuk beban di atas 500 mungkin harus minimal 4 kali 100 Ah akinya biar nggak terlalu berat diforsir. Oke, updatean di 2022 saya akan bongkar dulu ini, bongkar biar enggak overheat ya si akinya, karena memang udah nggak bisa nyimpen nih. Ini bisa kita pasang asal panelnya nih dikurangi dengan kapasitas yang lebih kecil dibanding 200 watt peak saat ini, biar tetap ada ngecas dikit lah ya, mungkin buat sekedar nyalain lampu LED buat di
rantai jemuran mah bisa mungkin nih. Mas sekedar lampu-lampu mah masih bisa lah gitu, belum sampai soak-soak pisan gitu ya. Oke, kita mulai ngamatin lagi setelah sebulan 2 bulan bener-bener lagi dilanda males gitu ya. Males harus ngapain dulu, harus, karena sebagian peralatan ternyata ada di Bandung jadi saya sampai lupa harus ngapain dulu nih. Dan di Bandung baterai Life PO4 itu alhamdulillah 100 Ah, panelnya cuma 60 watt peak, juga saya tinggal nggak dipantau, cuma dijagain emak saya aja. Mudah-mudahan sih nggak masalah ya, mudah-mudahan gitu. Oke, demikian updatean di pertengahan Februari. Kita identifikasi dulu ini apa yang harus kita benerin, apa yang harus kita perbaiki dari settingan sebelum saya tinggalkan lagi nih. Mau ke Bandung bentar dulu lah, beberapa hari mungkin ya, sambil nengok baterai Life PO4 nya kondisinya kayak apa. Kalau kemarin saya minta dicek sih voltage-nya pakai 600 watt peak untuk lampu indoor DC, itu cuma 13.4, 13.5 ya, nggak sampai over voltage sih, karena memang saya cabut 100 watt peak ICA solarnya, nggak saya pasang panel yang kecil aja. Oke, demikian. Mudah-mudahan sharingan, terutama yang mau masang on grid gitu ya. On grid, kalau mau milih-milih off grid dulu atau on grid, buat yang mau awalan PLTS mungkin saya sarankan biar PLN-nya turun dulu. Kalau budget terbatas mungkin lebih baik ke on grid dulu lah, karena on grid lebih simple. Kemudian juga mungkin sekarang udah mulai pada masuk ke kantor gitu ya, nggak usah diplototin, ini lebih aman lah gitu. Kalau yang off grid nih agak-agak harus kita plototin gitu ya, kalau buat yang awam listrik elektrik ingin memulai ber PLTS, agak-agak ada hal-hal khusus yang harus kita perhatiin lah gitu kalau si off grid nih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.